Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, perkenalkan nama saya Nurlia Lubis dengan nomor induk mahasiswa 2214 20 10 94. Nah, saya berasal dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2C. Di sini saya akan membuat video mengenai cara pembacaan pathway yang benar. Sebelum itu, apa sih pathway itu? Nah, menurut Merli, pada tahun 2000, critical pathway merupakan pedoman kolaboratif untuk merawat pasien yang berfokus pada diagnosis, masalah klinis, dan tahapan pelayanan. Critical pathway menggabungkan standar asuhan keperawatan setiap tenaga kesehatan secara sistematik. Nah, tindakan yang diberikan diseragamkan dalam satu standar asuhan, namun tetap memperhatikan aspek individu dari pasien. Nah, sudah tahu kan apa itu pathway? Setelah kita tahu apa itu pathway, mari kita pelajari cara membaca pathway yang baik dan benar. Nah, pada video ini saya akan membacakan pathway mengenai jalan penyakit CHF. Berikut adalah cara membaca pathway-nya. Nah, untuk yang pertama ada infark miokard. Infark miokard sendiri menyebabkan pengisian diastolik meningkat, hipertensi, malfungsi katup, dan kontraktilitas difusi vertikal kiri. Nah, untuk pengisian diastolik meningkat menyebabkan penurunan isi sekuncup dan menyebabkan beban vertikal meningkat hingga akhirnya mengakibatkan gagal jantung. Kemudian untuk hipertensi menyebabkan nekrosis sel otot jantung, menyebabkan hipertrofi vertikal hingga akhirnya mengakibatkan gagal jantung. Untuk fungsi katup menyebabkan peningkatan beban awal hingga akhirnya mengakibatkan gagal jantung. Untuk kontrakilitas difusi vertikal kiri menyebabkan tekanan vertikal kiri naik hingga akhirnya mengakibatkan gagal jantung. Mau itu beban vertikal meningkat, hipertrofi vertikal, peningkatan beban awal, tekanan vertikal kiri yang naik, semua menyebabkan gagal jantung. Nah, untuk gagal jantung sendiri menyebabkan menurunnya curah jantung dan konsesti pulmonalis. Penurunan curah jantung sendiri menyebabkan aktivitas RAA, peningkatan rebosasi natrium dan H2O, kemudian menyebabkan ekstrensi natrium dan H2O di dalam urin, hingga akhirnya mengakibatkan pasien kelebihan volume cairan. Tidak hanya itu, penurunan curah jantung juga menyebabkan hipertrofi vertikal. Hipertrofi vertikal menyebabkan peningkatan pengisian LVAP, kemudian menyebabkan aliran darah ke jantung dan otak tidak akurat. Hingga akhirnya mengakibatkan pasien penurunan curah jantung, menyebabkan stroke kardiogenik, hingga akhirnya menyebabkan kematian. Selanjutnya, gagal jantung juga menyebabkan konstigesi pulmonalis. Konstigesi pulmonalis menyebabkan pembersihan cairan alveoli, hingga pasien mengakibatkan gangguan pertukaran gas, menyebabkan edema paru, menyebabkan pengembangan paru kurang optimal, hingga akhirnya mengakibatkan pasien risiko pola nafas tidak efektif. Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.